atau satu sama. Waduh, let's go Survivor. Kita akan langsung meluncur menuju game yang kedua kali ini. MBR 1-0. Graveler akan menjadi arena pertarungan. Sudah ada pertempuran jarak dekat dan masih saling bertarung antara sesama lain. 3 anggota tumbang dan terjatuh MBR 1-0. Lagi MBR membuka poin, Bigan. Aduh. Ya, kalau pistol run gak banyak sih yang bisa kita bilang entah itu memang adu G18 atau USP gitu ya kan, cuma adu graded doang lah dari keduanya. Tapi sekarang ada mini Uzi yang akan dipergunakan oleh kedua tim ini. Bahkan dari Bigetron Delta pun mereka nggak mau half buy di awal-awal ini, karena memang keunggulan dari mini Uzi sendiri harus bisa mereka maksimalkan untuk bisa memulihkan keadaan supaya nggak tertinggal terlalu jauh dari goldnya aja deh minimal gitu. Karena sekarang di round yang kedua mereka udah ketinggalan, mungkin armor cuma dimiliki oleh satu pemain. Dan sekarang akan masuk satu granat dari seorang Koja. Coba dilemparkan. Oh, masih meleset ternyata. Tapi lihat, satu buah upaya masuk dari satu orang berhasil dapat satu. Kojanya tumbang, tapi dua orang dari arah FBN juga harus sudah terjatuh. Kiba reload, terkena sebuah headshot dari seorang lawannya. Sekarang Lauzi sendirian, coba gerak sedikit ke arah belakang, reviving ke arah rekannya terlebih dahulu. Ada backup dari rekannya, coba lompat dari samping sebelah kiri, tapi Lauzi tumbang akhirnya. Besto dan juga gede yang tersisa. Besto tumbang tapi belum menjadi kemenangan untuk Bigetron, meskipun sebuah Stevie sudah terbuka di sana. Astaga, walaupun dengan Stevie, Bigetron masih belum bisa untuk membalikan keadaan. MBR itu strong. MBR kali ini penggunaan skill setnya benar-benar luar biasa. Dan oke, kita akan lanjut lagi 2-0. Kemudian juga akhirnya harus ada yang berkorban, Koja. AWM memang di tangan, tapi tanpa adanya vest dan juga helm. Ini akan membuat dari seorang Koja mudah sekali di pick off, apalagi dengan ada burst damage dari mini Uzi itu sendiri. Bergerak bersamaan. Bigetron kali ini coba untuk bermain secara terpisah. Koja nice, masuk ke arah seorang gede juga tembakannya, tapi Rehan karena terlihat sendirian terlalu jauh dari kawan-kawannya, berhasil juga di pick up. Besto terkena satu flash freeze. Kalau Besto menggunakan Joseph di sana berarti sudah hilang. Ini bakal menjadi satu petanda yang bagus buat kawan-kawan dari arah Bigetron Delta untuk memaksa bergerak jauh lebih agresif kembali. Lagi dan lagi udah ada flash freeze, digiring begitu saja, tapi yang kalah kontak di sana harus terjatuh. Namun Rian bakal coba digunakan terlebih dahulu, berdansa dari serang Besto. Walaupun beriman cukup tinggi, kedai akhirnya berhasil dimakan. Lozi masih menunggu dengan sabar dan ternyata masih bisa menumbangkan serang Kiba. Ending tapi dilakukan terlebih dahulu. Lozi sendirian melawan 3 anggota karena 2 anggota depan udah harus menghilang. Namun Lozi masih bisa dapat 1 walaupun pada akhirnya ditutup oleh seorang Gardo. Kali ini mencuri 1 poin, 2-1. Nah ini yang harus selalu bisa diandalkan oleh Bigetron Delta. Momentum yang tidak terlihat dari game yang pertama tadi, tidak ada momentum sama sekali. Namun sekarang ketika Rehanse yang berhasil di pick dengan satu buah granat dari Koja, dia tinggal ambil sisa 3 pemain dari MBR Epsilon yang udah pasti berpisah di arah berlawanan. Nah, 1 poin berhasil dapetin sama Bigetron Delta, tapi keuntungan untuk MBR adalah Rehans gak kehilangan senjata mahalnya. Yes. Nggak kehilangan AWM-nya, karena di round sebelumnya ketika Rehan tumbang dia belum pegang AWM, dan sekarang dia masih bisa membeli senjata AWM dan akan duel tentunya. Sebuah tembakan konek ke arah satu orang di bagian bawah, dan Koja sudah melihat keberadaan Rehans yang berada di seberangnya persis. Tas. Sayang sekali, sedikit terhalang. 2 peluru yang miss tidak bisa menculik ke arah seorang Rehans, dan Koja sudah punya informasi sangat akurat. Bahkan 1 buah kepala terlihat di sana. Coba lemparkan 1 buah granat menuju ke arah tim lawannya. Namun Keong juga sudah mulai ternotis posisinya. 1 orang berhasil ditumbangkan. Gedai kali ini yang berhasil dikandaskan di tangan seorang Koja. Bahkan 1 pemain kembali terlihat yang berada di bagian bawah sana. Dan Koja punya banyak sekali informasi menuju ke arah rekan-rekannya. Ini adalah sisa yang harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Bigetron Delta dengan ledakan granat yang akan coba dia berikan menuju ke arah bawah, ke arah Besto, namun masih gagal. Flash freeze coba dilemparkan dari 2 arah, dan sekarang Besto akan dihantam dari 2 arah yang berbeda. Hancur sudah kali pertahanan dari arah MBR Epsilon. Besto sudah berhasil menjatuhkan 2 poin tersisa yang ada, yang terlihat dari MBR Epsilon juga solid sekali, dan 2 sama untuk Bigetron Delta. Well, 2 sama dari Bigetron Delta sudah mulai menyusul. Yes,
akhirnya Bigetron Delta bisa memecahkan fokus dari MBR Epsilon itu sendiri. MBR Epsilon memang selalu main secara terpisah, tapi kalian bisa lihat ya, dalam keadaan mereka terpisah, kalau ada 1-2 orang yang ke pick off, udah mereka nggak bakal bisa bounce back lagi, mereka nggak bakal bisa comeback, dan di momen itu dimaksimalin oleh Bigetron Delta. Namun memang pada saat di awal tadi dari seorang Koja itu meleset 2 tembakan bukan tanpa alasan teman-teman, karena pada saat menggunakan skin Kakashi itu kan pakai penutup mata gitu kan. Iya, bener. Nah jadi emang nggak kelihatan di situnya, maksud aku Koja pakai sniper jangan pakai Kakashi gitu ya. Bukannya bagus ya? Malah Nggak perlu ngeker lagi kan? Iya, lebih Nggak perlu bagus. Lebih bagus, tapi lihat itu yang kalau kita lihat sudah akan ada pertaruhan dengan keadaan Rehan yang menjadi mata dari MBR harus terpick off. Tidak mampu bertahan. 3 anggota dari MBR kali ini nggak bakal punya informasi yang valid, tidak bakal punya informasi yang benar-benar besar. Bahkan dari MBR sekali lagi mereka coba menginisiasikan posisi antar satu sama lain cukup berjauhan. Kedai belum bisa berbicara banyak kali ini. Bigetron sudah mulai menguasai titik tertinggi dan sudah akan mendapatkan vision jauh lebih luas dibandingkan seorang Gedai itu sendiri. Gedai nggak beli senjata dia? Yes, Granat doang dia beli. harusnya betul belinya cuman granat aja. Half buy kah dia? Dan ini akan ngebuat dari Gedai harus benar-benar dapat momentum. Tapi Gede beli 3 global yang harga 900 loh. Dan itu menurut aku setara Bini Uzi. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu kalau setengah-setengah. Tapi yang jadi resikonya adalah memang Bigetron kalau kena granat juga bakal jadi kewalahan gitu. Cuman apakah dia bisa memaksimalkan hal tersebut? Oke, ada Mini Uzi ternyata. Flash Freeze juga bakal coba digunakan terlebih dahulu, berhasil connect. Ada Kiba juga yang menerima dan cukup fatal. Besto ditarik mundur, kali ini Zona akan bergeser. Titik tertinggi di area DK Square harus dilepas, tapi Lozi ternyata sampai ke titik atas. Namun Besto terlalu jauh, tidak bisa diberikan bola bantuan juga. Muternya pun udah gak bakal bisa dibantu itu guys. Udah kemakan Zona, dan kita tahu Zona di area Clash Squad itu benar-benar perih, benar-benar sakit, tidak bisa disamakan oleh Zona dari Battle Royale itu sendiri. Kedai dan juga Lozi apakah bisa untuk memberikan impact? Kalau kita mengabsen senjata, memang ternyata Bigetron dengan 2 AWMY kali ini akan mampu menginisiasikan pertempuran jarak jauh lebih baik dibandingkan MBR itu sendiri. Dan MBR dengan keadaan 2 orang sudah mulai terpick off. Ini tinggal ditunggu aja. Zona nggak ada di tangan MBR. Zona akan bergerak. Jadi MBR harus turun segera. Pada saat turun dari ketinggian tertentu sudah pasti akan ada delay. Animasi yang ngebuat akhirnya dari MBR kali ini kesulitan. Orion memang mampu dibuka, tapi 1 lawan 4 cukup mustahil. Walaupun memang ada seorang Kiba tumbang, maka durasi cukup banyak, tetap harus hilang. Dan 3-2 Bigetron mulai memimpin Bigan. Yes. Dan sekarang MBR nih yang harus sekolah. Waduh, Ya harus belajar. betul. Maksud gua gitu. Karena udah mulai terbaca betul apa yang dilakukan oleh MBR Epsilon, apa yang dilakukan oleh Rehan sih lebih tepatnya. Koja udah paham, udah tahu gitu loh. Belum Iya. lagi karena Rehan juga kan anak didiknya Coach Krisdo nih. Tahu gitu ya kan pergerakannya kayak gimana. Tipikal-tipikalnya ya. Ya, tipikal-tipikalnya gitu ya kan, harusnya ya seharusnya nggak susah juga untuk dia paham gitu loh, untuk seorang Koja paham dengan hal tersebut. Dan sekarang harus bisa belajar lagi dari MBR Epsilon itu sendiri. Sayang sekali pergerakan satu pemain dari Bigetron Delta sudah terbaca kali ini. Koja yang bertindak sama seperti Rehans di game sebelumnya. Satu tembakan yang miss, namun masih belum menjadi masalah besar untuk seorang Koja kali ini. Bisa masuk lebih dalam lagi dan menusuk ke jantung pertahanan dari teman-teman MBR Epsilon yang sekarang sudah akan mulai terbaca sedikit demi sedikit dari setup pertahanan yang coba dia lakukan. Sementara Rehans masih di belakang, akan mengandalkan momentum yang pasti. Begitupun dengan seorang Gedai yang sudah melihat keberadaan Koja. 2 global sudah terbuka, bahkan 4 global yang sudah terbuang untuk seorang Koja kali ini. Harus berlindung bersama dengan rekan-rekannya. Flash freeze yang tidak mengenai siapapun. Rehans masih coba cari momentum, begitu dengan Koja yang sudah melihat sebuah pergerakan kepala dari seorang Rehans. 1 Skyland yang sudah dikirimkan, satunya miss ternyata dari seorang Rehans. Coba dikirimkan granat namun masih belum kena ke arah siapapun. Nah ini dia gaya permainan sabar yang coba ditunjukkan oleh kedua tim. Tapi Lozi sudah tertembak. Keluar terakhir
diri Koja sudah dibuka lagi, tapi Keong kali ini dengan gagah berani akan masuk menuju ke arah dalam. Coba dilemparkan satu buah flashback kembali untuk mendirai pergerakan Orion dibuka, namun kali Kibanya jatuh. Akan ditukar bersama dengan seorang Besto, tapi Koja bersama dengan Kibanya tumbang. Besto benar terjatuh, tapi Keong the last man standing masih bisa dapat satu orang dan akan melawan dua main lagi yang tersisa, tapi tidak. Ini menjadi 3 sama untuk MBR Epsilon. Well, ini dia kesabaran dari MBR Epsilon membuahkan hasil yang sangat-sangat baik untuk mereka. Sabaran buat dari Bigetron yang justru harus bergerak terburu-buru. Objektif dari MBR berubah. Setelah mereka menelan 2 kekalahan berturut-turut, mereka nggak mau lagi perang setup di area early karena itu akan cukup merugikan untuk mereka, mengingat Koja dan juga Kiba memegang AWM. Jadi tanpa perlu mengambil resiko, MBR coba untuk mengambil sisi tengah zona di mana berada. Karena akhirnya Bigetron lah yang ke-pressure. Mereka setup terlalu jauh antara satu sama lain. Pada saat zona bergerak, Bigetron mau gak mau harus merubah posisinya. Dan itu yang ngebuat akhirnya MBR mendapatkan momentum untuk mempick up 1 persatu. Namun kali ini akan 2 lawan 2 di sisi atas. Oke, pertarungan coba dibuka, flashback bakal coba untuk dia menang. Namun begitu banyak keluar. Hati-hati, Lozi juga menerima damage dari sakitnya granat, ledakan masuk. Bahkan 1 orang Besto harus terpick up, harus terculik begitu saja. Koja terkena 1 bom scalar, bakal coba dipaksa untuk repositioning terlebih dahulu, namun Rehan masih bisa unggul terhadap seorang Koja yang berhasil ber-take down Gardu. Kandas dengan ada seorang kedai. Orion di momen yang tepat kali ini akan langsung coba berduel bersama dengan seorang Keong. MP5 Pride kali ini mampu mengalahkan M1887. Lihat Kiba sendirian di bawah, 3 lawan 1. Udah mulai terdengar stepnya, bakal coba disambangi, langsung serang dari 2 arah. Jual banget dibuka, tapi Kiba tetap harus tumbang. Ace didapatkan kali ini, teman-teman. Wah, sayang banget sih kalau kayak gitu posisinya. Memang setupnya dapat, tapi bagaimana strategi inti ataupun pergerakan utama dari Bigetron Deltanya kalau misalkan terlalu mengandalkan Koja let's say di bagian bawah sendirian, lalu malah 2 orangnya berada di atas dan terpecah bersama dengan Kiba, Stevie-nya nggak bisa digodain sama sekali. Ya, itu yang pertama. Lalu momentum dari Koja yang berada di bagian bawah, Kojanya juga terlalu gambling ketika ada Skyler. Masalahnya nggak ada pilihan lagi juga. Nah ini nih Skyler yang benar-benar ngeganggu dari pertahanan seperti yang udah kita bilang di game pertama tadi. Lu bilang memang bisa counter dengan adanya Tatsuya, dia bisa gerak arah berbeda, tapi gambling jatuhnya. Koja kemakan dan dia nggak bisa follow up sama sekali. Itu yang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau memang maksa-maksa banget pakai Chrono, kenapa enggak? betul. Atau Kenta sekalian. Iya, kebuka tadi ya. Karena Kenta kebuka, nggak ada yang ngeband ke arah Kenta itu sendiri. Dan sekarang tuh udah mulai sukses lagi sekarang MBR buat ngebuka Stevie-nya Bigetron lebih awal, bukan di arah late game seperti tadi. Dan sekarang Kiba jatuh di tangan seorang kedai, bahkan Gardu juga tumbang. Keong menyusul, Koja tersisa sendirian saja dan akhirnya akan jatuh juga karena dikatam oleh semua orang dari MBR Epsilon. Lagi-lagi tanpa harus kehilangan siapapun, MBR kali ini mendapatkan kemenangan. Match point. 5-3 match point untuk MBR Epsilon. Momentum dikendalikan oleh MBR. Tapi perlu kalian lihat untuk match point dari MBR ini mapnya juga cukup tricky. Grab Lab, apakah akan main di tengah dengan keadaan yang susah bergerak, atau mereka akan memutuskan untuk sama-sama main di luar? Karena tadi map pertama juga menuju ke area Grave Lab, dua-duanya memutuskan untuk main di luar tanpa berpikir untuk main di area dalam. Dan lihat ini yang coba dilakukan oleh kawan-kawan dari MBR dan juga Bigetron itu sendiri. Lozi mulai menjadi garda terdepan, berikan informasi dengan penuh-penuh. Lozi satu kepala connect di sana. Koja berhasil diambil. Stevie coba dibuka tapi tidak akan berdampak. Lozi kali ini akan segera masuk dengan melemparkan sebuah granat. Itu dia MBR mulai mengamuk dan mulai memaksa Bigetron bertempur secara dekat. 3 anggota yang tersisa bakal coba untuk melakukan regrouping. Tembakan coba dibuka, kedai memang mampu dimakan karena arah zona tidak mendukung, tapi Bigetron harus mencoba keluar sendiri di sana karena tertahan dengan sakitnya keluar. Arya juga bakal coba dibuka tapi terkena headshot dari serang Besta. Lozi juga harus tumbang, dibalikin. Bigetron belum selesai, Bigetron belum usai. Rehan kali ini bakal coba dimakan oleh 3 anggota sekaligus. 1 jam shot diberlakukan, langsung diselesaikan. 4-5 Bigetron masih bisa menyusul Bigan. Gemeteran nih.
gemeteran nih. Gua denger nafasnya Chris Jo di samping gua. Udah mulai ada nafas leganya tapi. Karena situasinya barusan kena bait lagi tuh. Gibanya ke bait lagi. Stevie-nya akhirnya dibuka di situasi yang sebetulnya bukan perang di zona yang sempit, dan MBR pun gak maksain buat perangnya di sana. Iya, dilepas jadi langsung. ketika Stevie-nya kebuka, dilepas ya udah biarin. Dikeluarin. Karena yang pertama, momentum juga berhasil diciptakan oleh Lozi. Satu orang yang berada di dalam berhasil dia pick bahkan dengan sebuah headshot. Nah, ini nih adrenalin yang tidak terkendali dari MBR Epsilon yang buat mereka tumbang pada akhirnya ketika mereka berhasil baiting semua skill aktif yang dimiliki oleh Bigetron Delta itu sendiri, dan harus tetap dijaga kalau MBR memang benar-benar mau menyelesaikan dengan cepat. Dan sekarang Koja dan juga Besto berhasil untuk ditukar, coba diselamatkan, namun masih ada celah untuk melakukan ending. Besto masih di depan ternyata. Kuas Navy kembali dibuka kali ini oleh satu orang pemain. Wall hancur terkena kuas Skyler kali ini. Satu orang berhasil ending, tapi lihat bagaimana follow up dari dua pemain yang sangat cepat sekali. Granat kembali coba dilemparkan ke arah seorang yang di sana. Meledak namun tidak mengenai damage ke arah siapapun pemain dari Bigetron Delta. 2 lawan 2, satu orang Besto tumbang. Casey yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa dari Bigetron Delta. 5 sama, ini dia teman-teman ya. Udah full kontak semuanya. Udah nggak mau lagi perang jarak jauh terlalu panjang. Mereka coba untuk main dekat, mereka coba untuk adu aim, mereka di jarak yang cukup dekat. Dan akhirnya Bigetron yang unggul soal hal tersebut. MBR, mereka harus pikir cara yang lain karena lemparan 3 granat yang coba dimaksimalkan tidak memberikan impact yang sangat-sangat besar di dalam pertarungan. Padahal tadi momennya benar-benar ada tanpa penggunaan Stevie yang sudah mulai dibuka oleh Bigetron pada di awal-awal. Oke, kita lanjut lagi menuju penentuan kali ini. Siapa yang akan unggul di antara keduanya? Keluar demi keluar bakal coba dibuka. Lemparan-lemparan dari Skylar bersamaan dengan ada flash dan juga granat juga bakal coba untuk lemparan terlebih dahulu. MBR masih bertahan di satu tempat yang sama, terkikis habis dengan penggunaan frag granat di sana. Gardu menjadi garda terdepan. Kali ini akan langsung coba melempar satu buah granat yang connect. 148 dari damage yang diberikan. Benar-benar terkikis. Rehan harus mundur dan Lozi harus menahan di sisi atas sendirian. Apakah Bigetron mau untuk bergerak turun sekaligus melakukan penetrasi lebih dalam lewat area bawah, atau tetap berfokus ke area atas? Ini MBR yang udah dikandangin. MBR akan dipaksa untuk bergerak terlebih dahulu karena zona juga sudah mulai jalan kali ini. Rehan berdua harusnya di area bawah. Ada satu orang gardu juga yang sudah mulai turun. Kawan-kawan dari Bigetron masih mengintai sisi atas. Koja akan mendapatkan vision paling luas. Namun hati-hati dengan keberadaan gardu yang tertinggal di area bawah sendirian. Beresiko sangat-sangat besar untuk terpick off itu sendiri. 5 sama poin penentuan. Dan keduanya sama-sama main safe, sama-sama main aman. Zona akhirnya teman-teman akan bergeser. Ada di tangan mana zonanya kali ini? Kalau kita lihat Stevie-nya udah gak ada loh Bigetron loh. Oh, tanpa Stevie Bigetron coba untuk main jarak dekat. Kali ini bakal cukup beresiko berarti. Kalau tidak ada Stevie, zonanya geser ke arah MBR. Bigetron yang harus turun satu persatu, tapi gede harus tumbang ternyata. Ada Gardu di sana yang coba untuk main terlebih dahulu dengan penggunaan Orion. Ditambah ada DKS yang datang ke arah dirinya namun di arah belakang. Lihat bagaimana seorang Koja mengurung semuanya. Tembakan coba dibuka namun dua anggota menghilang. Lozi masih bisa bermain dan berdansa. MBR Epsilon kali ini